Bertemu lagi dengan saya, Banon Gautama. Saya akan membacakan buku berjudul Belajar Hidup dari Rumi, Serpihan Puisi Penerang Jiwa. Penulis Haidar Bagir. Ini adalah rangkaian puisi yang sangat keren. Dulu saya pernah membaca dengan judul buku yang lain, tapi ini judulnya adalah Belajar Hidup dari Rumi. Saya akan membacakan pengantar dari si penulisnya, Pak Haidar Bagir. Sebelumnya terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampurasun dan Horas, mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita mulai. Sekuntum bunga dari kebun tulip Iran, pengantar dari penyusun. Apa yang harus kukatakan untuk memuji pribadi luhur ini? Ia bukan nabi, tapi ia mempunyai kitab. Kutipan dari Jami tentang Rumi. Semua orang tahu bahwa Rumi is all about poetry, syair, dan bukan sembarang syair, melainkan syair-syair mistik. Rumi memang adalah salah seorang mistik muslim terbesar sepanjang sejarah agama ini. Seorang sufi par excellence. Begitu dahsyatnya syair sufi Rumi dalam menangkap ajaran spiritual ketuhanan, hingga mewakili banyak orang. Jami menyebut masterpiece Matsnawi sebagai Al-Quran dalam bahasa Persia. Bahkan bagi sebagian muslim berbahasa Persia yang dalam bahasa itu Rumi menuangkan ilham-ilham kepenyairan mistiknya, Matsnawi adalah karya tulis yang paling banyak dibaca setelah Al-Quran dan hadis. Tapi ternyata bukan hanya di kalangan muslim dan orang-orang yang berbahasa Persia. Selama puluhan tahun terakhir, syair-syair Rumi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris telah menjadi buku yang paling laris di barat, khususnya di Amerika Serikat. Pertanyaannya, apa yang membuat syair Rumi begitu populer di Amerika Serikat? Tentu bukan terutama karena sifat sofistiknya, bukan saja sepenuhnya. Tasawuf Rumi pun terhitung berat, yakni semacam panteisme. Panteisme di sini tidak dimaksudkan sebagaimana pemahaman populernya sebagai kepercayaan bahwa manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia, melainkan keyakinan bahwa makhluk atau ciptaan adalah manifestasi pengejawantahan Tuhan yang di samping berbagi sifat Tuhan dengan makhluknya pada saat yang sama sepenuhnya berbeda dari penciptanya yang bersifat transenden. Yang sangat kompleks dan canggih. Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa didapat dari kenyataan bahwa di Amerika Serikat, buku-buku terjemahan puisi Rumi tidak dipajang dalam rak-rak agama atau spiritualitas, melainkan pada rak self-help, yakni buku tips yang umumnya bersifat psikologis populer untuk menguatkan jiwa dalam menghadapi tantangan hidup. Kenyataannya, betapapun sebagai buku sufi, syair-syair sufi Rumi dalam Matsnawi memang tak kurang-kurang bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi dan tips yang mencerahkan, menguatkan pembacanya dalam mengarungi hidup. Bahkan karena bersifat spiritual, ia lebih berdampak ketimbang nasihat yang semata-mata rasional, bahkan bersifat kejiwaan atau psikologis. Betapapun kesemuanya itu juga penting dan saling menguatkan. Kenapa? Karena dalam rohani manusia terdapat kekuatan dahsyat yang tidak terkalahkan, yaitu cinta. Cinta Tuhan pada manusia, cinta manusia pada Tuhan, bersumber pada hubungan saling cinta manusia dengan Tuhan itu sendiri. Cinta manusia kepada manusia lain dan kepada semua makhluknya. Cinta tidak pernah gagal
menghadapi kesulitan sebesar apapun, karena cinta mengatasi kesepian, kesendirian, betapapun intensnya. Akankah manusia yang berasik masuk dengan Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang sekaligus Maha Kuasa bisa kesepian? Apakah manusia yang menjadikan hidupnya sebagai sumber kasih sayang bagi manusia lain bisa kesepian? Maka buku sederhana yang berisi serpihan syair Rumi pilihan ini saya beri judul Belajar Hidup dari Rumi. Buku ini sesungguhnya bisa juga saya beri judul Belajar Cinta dari Rumi, karena kekuatan hidup yang diajarkan Rumi sesungguhnya datang dari kekuatan cinta. Tapi saya harus memilih, dan ada beberapa alasan betapapun tidak terlalu substansial yang membuat saya akhirnya memilih judul Belajar Hidup dari Rumi. Jadi, sebelum yang lain-lain perlu saya tegaskan, sebagian besar puisi yang ada dalam buku ini bukanlah puisi utuh, melainkan potongan. Kecuali beberapa puisi awal. Bahkan ada potongan yang pendek sekali, sehingga hanya terdiri dari satu kalimat. Maka, apa yang menjadi panduan saya memilih memotong permata puisi Rumi ini? Pertama, tentu saja bahwa sependek apapun, potongan puisi itu harus bermakna. Bahkan bukan hanya harus sekedar bermakna, melainkan sudah menyimpan di dalamnya hikmah yang bisa diambil pembaca. Kedua, potongan yang saya pilih harus beresonansi secara kuat dengan pembaca, yakni terkait dengan kenyataan hidup sehari-hari pembaca. Bukan sembarang terkait, melainkan dapat benar-benar membunyikan bel dengan keras atau menyalakan lampu dengan terang di hati pembaca. Untuk keperluan itu saya harus memilih puisi yang menyentuh concern kehidupan paling dalam dari para pembaca. Tentang hakikat hidup, tentang Tuhan, tentang kebenaran dan puncaknya, tentang pencarian primordial manusia pada kebahagiaan. Jika konteksnya sudah ketemu, selebihnya persoalan saya serahkan pada puisi-puisinya Rumi. Betapa tidak. Seperti pembaca dapat menikmatinya langsung dengan membaca buku ini, puisi-puisi Rumi, betapapun hanya serpihan kecil, berbicara sangat keras sekaligus sangat lembut. Ia keras membentur semua concern dan kekhawatiran kehidupan kita yang terdalam, tapi pada saat yang sama ia begitu lembut sehingga langsung menyelusup ke lubuk hati kita yang paling dalam. Tidak ada cara lain bagi saya untuk mengungkapkan kedahsyatan puisi Rumi sekaligus menggunakan kata-kata seru yang vulgar, mendinginkan hati dan menentramkannya. Kadang yang hanya sepotong itu bisa membuat kita hampir menangis kalau tidak benar-benar terseduh-seduh karena dampak psikologis dan rohaninya yang begitu besar. Alhasil, setelah makin banyak, belakangan baru saya sadari bahwa hampir selalu saya memilih serpihan puisi Rumi yang selain sangat menawan, menyengat, merupakan words to live by, kata-kata hikmah yang dapat menjadi panduan hidup. Seperti buku panduan self-help, maka lahirlah gagasan belajar hidup dari Rumi. Dengan kata lain, memang buku ini lebih pantas belajar hidup. Betapapun semua bahan pelajarannya memang berasal dari Rumi, bukan sama sekali sebuah karya sastra terjemahan, apalagi sebuah karya akademik. Maka saya pun berharap para pembaca menerima, mencintai buku ini apa adanya. Karena betapapun cacatnya, saya pun mempersembahkan hasil kerja sederhana saya ini juga dengan penuh rasa cinta. Saya tentu tidak akan menutup diri, bahkan akan sangat berterima kasih jika ada kritik dan saran. Mudah-mudahan para pembaca mau memaafkan saya dengan itu menyantap segala kelezatan gurih lembut dan terangnya serpihan puisi Rumi bagi jiwanya. Mari kita mulai langsung membaca puisi-puisi Rumi. Saya lompat dari pengantar yang kedua ini. Terlalu panjang, bos. Mohon maaf. Serpihan-serpihan
puisi penerang jiwa. Aku mati sebagai mineral. Aku mati sebagai mineral dan menjelma tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuhan dan menjelma hewan. Aku mati sebagai hewan dan menjelma manusia. Lalu kenapa aku harus takut berakhir pada kematian? Maut tidak pernah mengurangi sesuatu dariku. Sekali lagi, aku masih harus mati sebagai manusia dan lahir di alam malaikat. Aku harus mati lagi karena segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, nya besar. Setelah itu, aku masih harus mati dan menjelma sesuatu yang bisa kupahami. Biarkanlah diriku lenyap memasuki kekosongan, kesunyian. Karena dalam kesunyian itulah terdengar suara, hanya kepadanya lah segala sesuatu kembali. Ada penafsiran dan komentar dari penulis, yaitu kisah evolusi kehidupan manusia sejak diciptakan sebagai raga, mati, atau mineral, melewati kepemilikan jiwa, tumbuhan dan hewan, menjadi manusia setelah mendapat tiupan ruhnya, lalu naik ke tingkatan malaikat, meninggi terus hingga sampai kembali kepadanya, nya besar. Rintihan seruling. Dengarkan seruling mengeluh. Luapkan derita perpisahannya. Sejak terpisah dari rumpun bambuku, laki perempuan mengeluh bersama jeritanku. Ku ingin dada terkoyak perpisahan, agar kuungkapkan rindu dendamku. Setiap terpisah jauh dari sumbernya, rindukan masa ia bersatu. Kepada setiap kumpulan, ku luapkan deritaku. Ku bergabung dengan yang malang dan senang. Setiap orang merasa jadi kawanku, tapi tidak seorang mau tahu rahasiaku. Rahasiaku tidak jauh dari keluhku, tapi mata telinga tidak cukup punya cahaya. Raga bukan selubung jiwa. Jiwa bukan selubung raga. Tapi tiada yang pahami jiwa. Jeritan seruling ini adalah api, bukan angin. Siapa yang tidak memiliki api ini, biarkan musnah. Api cintalah yang ada di dalam seruling. Busa cintalah yang meluap dalam anggur. Seruling adalah rekan. Siapa saja yang terpisah dari sahabat. Melodinya mengorak hijab hati kita. Siapa yang pernah lihat racun dan penawar seperti seruling? Siapa yang pernah lihat pengasih dan pecinta yang rindu bak seruling? Seruling bercakap tentang jalan, bersimbah darah, dan berkisah tentang asmara Majnun. Komentar dari penulis, seperti bambu pembuat seruling yang dicerabut dari rumpunnya, manusia rindu menyatu kembali dengan Tuhan, sumbernya. Dia tak ada di tempat lain. Salib dan umat Kristen ujung ke ujung telah kuuji. Dia tak disalib.
Ku pergi ke kuil Hindu, ke pagoda kuno. Tiada tanda apa saja di dalamnya. Menuju ke pegunungan Herat ku melangkah, dan ke Kandahar ku memandang. Dia tidak ada di dataran tinggi, tidak pula di dataran rendah. Ku pergi ke puncak gunung Kaf yang menakjubkan, yang ada cuma tempat tinggal burung anka. Kutanya pula Bu Alisina, tiada jawaban, sama saja. Ku pergi ke Ka'bah di Mekah, dia tidak ada di sana. Lalu ku jenguk dalam hatiku sendiri. Di situ kulihat dirinya, di situ, tidak di tempat lain. Komentar dari penulis. Pada akhirnya, Tuhan ada di dalam hati setiap manusia. Sirnalah dalam seruan. Paduka, kata Daud, karena kau tidak butuh kami. Kenapa kau cipta dua dunia ini? Sang hakikat menjawab, wahai tawanan waktu, dulu aku perbendaharaan, rahasia kebaikan dan kedermawanan. Ku rindu perbendaharaan ini dikenali, maka ku cipta cermin. Mukanya yang cemerlang, hati, punggungnya yang gelap, dunia. Punggungnya kan mempesonamu jika tidak pernah kau lihat mukanya. Pernahkah ada yang membuat cermin dari lumpur dan jerami? Maka sapulah lumpur dan jerami itu. Sebilah cermin pun akan tersingkap. Ingatlah Tuhan sebanyak-banyaknya, hingga kau terlupakan. Biarkan penyeru dan yang diseru musnah dalam seruan. Penjelasan dari penulis. Kita adalah cermin Tuhan, rawat hati dan kita akan mampu melihatnya. Saat bahagia, aku dan kau duduk di beranda. Sepertinya dua, sejatinya hanya satu jiwa, kau dan aku. Kita merasa mengalirnya air kehidupan di sini, kau dan aku, di tengah taman sari dan burung-burung bernyanyi. Kau dan aku tidak berdiri, kau terus satu, apapun kata mereka. Burung surgawi pecah-pecahkan gula saat kita ketawa bersama, kau dan aku. Tuhan dan manusia sejoli asik masuk. Penjelasan dari penulis. Jika kau takut dari kematian, kau takut pada dirimu sendiri. Itulah wajah burukmu, bukan kematian. Ruhmu seperti pohon. Kematian adalah daun-daunnya. Berapa banyak anak pikiranmu akan kau lihat dikubur. Pikiran baikmu lahirkan remaja dan bidadari. Pikiran burukmu setan-setan besar. Penjelasan penulis. Amal-amal kita menentukan cara hidup kita setelah mati. Kamu adalah pikiranmu, selebihnya tulang dan serat. Kalau kamu mikir mawar, kamulah taman mawar. Jika duri-duri, kamulah bahan bakar tungku.
Ada ribuan serigala dan babi dalam wujud kita. Ada cantik, ada buruk, tergantung sifat utama. Jika lebih banyak emas dari tembaga, emaslah ia. Rumah penginapan. Wujud manusia adalah rumah penginapan. Setiap pagi, tamu baru, kegembiraan, kesumpekan, kekejaman, kadang kesadaran-kesadaran sesaat tiba sebagai tamu kejutan. Sambut dan jamu semua, bahkan jika itu tumpukan kesedihan. Yang ganas sapu semua perkakas rumahmu. Boleh jadi ia bersihkan dirimu demi pesona baru. Kesumpekan, rasa malu, kelicikan, song-song di pintu dengan ketawa, ajak masuk. Syukuri apa saja yang datang, karena semua diutus sebagai panduan dari sana. Komentar dari penulis, jika direnungkan dan diambil hikmahnya, kesulitan justru mematangkan dan memberikan pencerahan. Keserbaadaan justru melenakan. Para pecinta, temukan tempat-tempat rahasia di ganasnya dunia. Di sana mereka menukar dengan keindahan. Cinta memanggil di mana saja, kapan saja. Kami segera berangkat ke langit. Akan ikutkah? Sinar bulan banjiri langit luas, dari cakrawala ke cakrawala. Seberapa banyak ia penuhi ruang, tergantung jendela-jendelanya. Penjelasan dari penulis, Tuhan ada di mana-mana, tinggal kita siap menerimanya atau tidak. Jalan mencapai kesucian hati adalah kerendahan hati. Agar lagi manusia menjawab ya untuk pertanyaan, bukankah Rabbmu aku ini? Ke taman bunga-bunga anggrek aku pergi. Kalau mau tinggal, tinggallah. Aku pergi, hariku gelap tanpa wajahnya. Ke nyala terang itu aku pergi. Jiwaku mendahuluiku. Badan ini terlalu lambat. Aku pergi. Bau apel naik dari anggrek jiwaku. Sehirup dan aku pergi. Ke pesta apel. Aku pergi. Penjelasan dari penulis, Sufi tidak peduli dunia, hanya rindu Tuhan. Aku menyelam ke dalam samudera, tidak kutemukan mutiara sepertimu. Aku buka ribuan botol, hanya gelegak anggurmu, sentuh bibirku, ilhami hatiku. Penjelasan dari penulis, hanya Tuhan yang bisa memuaskan kerinduan primordial kita. Bagaimana aroma Yusuf sampai ke Yakub. Bagaimana penglihatan Yakub kembali. Embusan lembut angin bersihkan matanya. Penjelasan dari penulis, Tuhan saja yang bisa menawarkan derita kita. Tanda bintang, Ho adalah Tuhan atau Dia.
Orang lain memanggilmu cinta, kupanggil kau penguasa cinta. Oh, kau yang lebih tinggi dari khayalan ini dan itu, jangan pergi tanpaku. Tuhan penguasa cinta, jangan hidup kecuali dalam kecintaan dengannya. Belajar alkimia, ilmunya manusia sejati. Jika kau ikhlas, kala didera kesusahan-kesusahan, pintu-pintu terbuka. Ilmu kimia, pencipta keajaiban. 60 tahun, aku terus lalai setiap menit, tapi tidak sedetik pun aliran yang datang kepadaku berhenti atau melambat. Rahmat Tuhan tiada pernah putus. Mungkin juga maksudnya Rumi adalah ilham, kearifan, dan kepenyairan. Tidak pernah putus. Tiada yang tahu apa yang membuat jiwa bangun sangat bahagia. Boleh jadi angin fajar telah menyibak hijab dari wajah Tuhan. Tuhan tidak pernah menyembunyikan diri dari kita. Hanya saja kita sering tidak sadar. Cinta itu tidak berhitung. Bukan nalar. Nalar mengejar untung. Setelah pamrih tiada, cinta pertaruhkan semua dan tidak tuntut sesuatu apa. Nalar atau rasio itu menuntut, cinta itu memberi. Hari larut, aku sendiri di atas sampan. Aku sendiri. Tiada cahaya, tiada daratan di mana-mana. Awan pekat. Ku coba bertahan agar kepala tetap di atas permukaan. Tapi aku telah tenggelam dan hidup dalam samudra cintamu. Kerinduan Tuhan menyeret manusia kembali kepadanya, meski kadang manusia menolak. Rindu adalah penyembuh. Satu-satunya aturan adalah tanggunglah derita. Nafsumu mesti kau taklukkan. Dan apa yang kau hasratkan terjadi. Korbankan. Cinta membutuhkan pengorbanan. Tuhan mengharu birumu dari satu rasa ke yang lain dan mengajarmu hal-hal yang berlawanan, agar kau memiliki dua sayap untuk terbang. Kesulitan dan kesedihan menyempurnakan kekuatan manusia. Jangan berkeluh kesah. Apapun yang hilang darimu, kembali juga padamu dalam wujud yang lain. Dengar berkah teteskan mekarnya di sekitarmu. Kenakan syukur bagai jubah, dan Dia akan sodorkan makanan ke setiap sudut hidupmu. Senyum adalah paling indah setelah sedu sedan, kilat, kemudian hujan tawa. Penderitaan seringkali adalah penanda akan datangnya kebahagiaan. Berikan apa yang harus diberikan, mumpung kematian belum merampas darimu apa yang diberikan padamu. Jika sudah meninggalkan dunia ini, apa guna milik kita? Padahal jika didermakan, ia akan jadi bekal hidup kita setelahnya. Beban adalah fondasi kerehatan. Kepahitan adalah pembuka jalan kenikmatan.
Malam hari aku minta rembulan datang, kututup pintu bahasa dan kubuka jendela cinta. Rembulan tidak masuk lewat pintu, hanya jendela. Pencerahan datang dalam sunyi, melalui hati. Pertaruhkan semua demi cinta. Kalau kau memang manusia sejati, kalau bukan, tinggalkan saja kumpulan ini. Tanpa cinta, manusia bukan cinta. Kakimu akan terasa berat dan lelah, lalu datang saat ketika kau rasakan sayap-sayap yang kau tumbuhkan mengangkatmu. Aku besi. Kenapa aku tolak magnet? Paling kuat dari semua magnet. Tuhan menunggu manusia. Sambutlah. Setiap saat api berkobar, ia akan hanguskan 100 hijab, membawamu 1000 langkah lebih dekat ke tujuanmu. Penderitaan adalah pembuka jalan menuju pencerahan. Nyanyian burung-burung redakan rinduku. Seperti mereka, sesungguhnya aku sama bergairahnya, hanya tanpa kata-kata. Semua makhluk rindu kembali kepada asalnya. Dari mana aku datang? Dan apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu. Jiwaku berasal dari suatu tempat, di sana. Dan aku ingin berakhir di sana juga. Betapapun misterius, kita rindu kembali kepadanya. Kau berjalan ke sana kemari, menunggang kudamu, dan bertanya ke setiap orang, "Mana kudaku?" Semua jawaban terhadap pertanyaan hidup ada di dalam diri kita. Beginilah keinginanku untuk sirna dalam cintaku kepadamu. Bak awan larut dalam cahaya mentari. Tujuan manusia adalah fana dalam Tuhan. Oh kekasih, setiap malam akan kau temui aku di jalananmu dengan mata lekat ke jendela rumahmu, berharap dapat lihat sekilas wajah berpendarmu. Kerinduan membuat pejalan sufi terus berjaga. Oh Tuanku, aku tahu tidak akan dapat aku menggapaimu tanpa lelah dan pertolonganmu. Tapi kesunyian ini telah membuatku bingung, tidak tahu arah. Mati untuk bersatu denganmu adalah harapan yang manis. Tapi hidup dalam kepahitan terpisah darimu adalah hangus di lalap api. Tidak bisa memandang Tuhan adalah kesepian yang tidak terhindarkan. Kau dilahirkan dengan sayap. Kenapa mesti merayap dalam hidup? Kita adalah makhluk langit. Kenapa membiarkan terkungkung di dunia? Dalam kurung, dunia sama dengan tempat rendah. Jiwa adalah cermin bening. Tubuh adalah debu di atasnya. Kecantikan dalam diri tidak tampak karena kita tersuruk
di bawah debu. Jika berhasrat mendapatkan pencerahan, kendalikan nafsu badan. Cermin hati tidak terbatas. Camkan itu. Di sini akal diam dan lainnya tersesat. Karena hati bersama Tuhan. Sungguh, hati adalah Dia. Hati bukan akal yang bersumber kebenaran. Sebab di dalamnya Tuhan bersemayam. Kita mencarinya di sana-sini. Padahal sedang menatapnya lurus-lurus. Duduk di sisinya, kita bertanya, "Wahai kekasih, di manakah kau, sang kekasih?" Tuhan ada di dalam hati kita. Milik sufi bukan sekedar huruf dan tinta, tapi hati putih, penaka salju. Milik cendekiawan adalah jejak-jejak pena. Apakah milik sufi? Jejak-jejak kaki. Tapi bau rusalah kemudian pembimbingnya. Setapak maju, karena bau rusa lebih baik ketimbang 100 langkah mengikuti jejak. Makna dari jejak ke bau rusa adalah dari tanda ke hakikat, dari ilmu yakin ke hakul yakin, dan rasional ke pengalaman, dari menangkap atribut ke menangkap wujud. Inilah beda filosof dan sufi. Wahai kekasih, ambillah apa-apa yang kumaui. Ambillah apa-apa yang kulakukan. Ambillah apa-apa yang aku butuhkan. Ambillah semua yang mengambilku darimu. Di hadapan kerinduan pada Tuhan, keinginan kita tidak ada nilainya. Pergi matilah, oh Tuhan, sebelum matimu. Mati, jalan masukmu ke dalam cahaya. Bukan mati, lubang perosokmu ke gelap kuburan. Lepaskan keterikatanmu pada dunia agar kuat ikatanmu dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, engkau sahabatku dan aku sahabatmu. Maka jangan berpaling dariku." Sepasang kekasih sejati tidak akan berpisah. Sahabatku, hatinya bergeming padaku, meski dibakar api, karena hormati kebesaranku. Aku pasrah kepada Tuhannya semesta alam, kata Ibrahim. Kata Ibrahim pada Israel yang akan cabut nyawanya, "Mungkinkah Sang Khalik matikan kekasihnya?" Jawab Tuhan, "Apakah kekasih tidak mau jumpai kekasihnya?" Bagi pecinta, kematian adalah saat pertemuan dengan kekasih. Pesonamu telah ajariku jalan cinta. Aku, keturunan Ibrahim, akan kutemukan jalanku melalui api. Pecinta siap menanggung derita demi bersatu dengan kekasihnya. Waktunya telah tiba. Jelmakan hatimu jadi kuil api. Intimu emas, tersuruk dalam debu, biar tampak cemerlangnya. Kau perlu terbakar api cinta. Hanya dengan hadapi kesulitan demi cinta, kita menjadi manusia sempurna. Aku milikmu,
Jangan kembalikan diriku kepadaku. Tuhan lebih menyayangi kita daripada diri kita sendiri. Pasrahkan diri kita kepadanya. Kamu bukan cuma tetesan dalam samudra. Kamu samudra luar biasa luas dalam satu tetesan. Kita adalah percikan Tuhan. Jagat kecil yang menyimpan dalam dirinya semua sifat jagat besar atau alam semesta. Jiwaku dari suatu negeri di sana. Di sana juga aku mau berakhir. Kita dari Tuhan dan adalah percikan Tuhan. Kepadanya pula kita ingin kembali. Dalam asuhan Halimah, Muhammad kecil raib dari teman-teman sepermainannya. Apa yang harus aku katakan jika Muhammad hilang? Pikir Halimah dalam panik. Di tengah padang pasir terdengar oleh Halimah suara menyeru, "Tidak, Muhammad tidak akan hilang di dunia. Dunia akan hilang dalam Muhammad." Manusia sempurna membentuk dunia. Jika tidak sanggup cium semerbaknya, jangan hampiri taman cinta ini. Jika tidak hendak lucuti baju, jangan menyebur ke arus kebenaran ini. Bebaskan diri dari egoisme agar hati kita jernih untuk menangkap kebenaran. Hai, lilin dari tiras, padamkan dirimu di waktu fajar. Ketahuilah, mentari dunia akan terus tersembunyi sebelum gemintang bersembunyi. Kebenaran baru akan tampak jika kita matikan ego kita. Aku cinta habis-habisan padamu, tidak guna menasihatiku. Aku mabuk racun cinta, tidak guna lagi obat. Apa guna merantai kakiku, padahal yang gila hatiku. Kerinduan pada Tuhan tidak akan reda sebelum bertemu Sang Kekasih. Pecinta melihat arus sungai, rindu jadi air terjun untuk runtuh bersimpuh hingga titik paling rendah bersujud sepenuh. Sekali lagi, pecinta hanya tentram jika bersatu dengan Sang Kekasih. Kalau dapat nikmati bunga di taman, kenapa harus berkelana dalam onggokan kayu? Cintai setiap orang agar kau selalu dikelilingi bunga-bunga di taman. Kebahagiaan terletak dengan berbuat baik kepada sesama. Wahai sobat, yang kau lihat pada diriku hanyalah cangkang. Selebihnya cuma milik cinta. Tanpa cinta, kita hanya wadak tidak berharga belaka. Kamu bukanlah kamu saja, bukan. Kamulah langit dan laut dalam. Padu kamu yang dikdaya adalah samudra. Tempat paduka dirimu tenggelam. Meski berdoa tulus, kau belum mampu persembahkan saja doamu itu oleh kasih sayangnya. Dia terima juga uang palsumu. Jangan putus asa berdoa meski kita masih banyak berbuat dosa. Kerja terus gali sumurmu, jangan pikir istirahat. Air ada di suatu tempat di sana. Pasrahkan dirimu kepada ibadah harianmu
Kesetiaanmu padanya adalah bel di pintu masuk. Ketuk terus dan keceriaan yang ada di dalam akan akhirnya buka jendela untuk tengok siapa di luar sana. Jangan berhenti apalagi putus asa dalam mendekat kepadanya. Tuhan pasti akan membukakan jalan. Aku bukan milik tubuh dan jiwaku. Aku milik jiwa kekasih. Satu saja yang aku kenal dan kuseru. Dia. Tuhan Maha meliputi. Kita adalah percikannya. Jadilah kosong, lalu merataplah seperti buluh perindu. Lebih kosong, jadilah bambu, lalu seperti pena, tulis banyak rahasianya. Dalam badai cinta, akal hanya seekor serangga. Maka mana bisa akal temukan ruang untuk mengarunginya? Di gurun pasir tanpa batas, kehilangan jiwaku, aku. Tapi aku temukan bunga mawar ini. Setelah ketidakberdayaan yang pasrah, baru Tuhan bisa ditemukan. Sebelum kebun, tanaman, dan buah anggur tercipta di dunia ini, jiwa kami telah mabuk anggur abadi. Iman adalah fitrah manusia yang telah dimiliki bersama awal penciptaannya. Saat seorang lelaki dan perempuan menjadi satu, itu satu adalah paduka. Dan ketika satu itu meniada, paduka juga yang ada. Perempuan diciptakan dari jiwa yang sama dengan laki-laki. Perpaduannya sesungguhnya apa saja yang ada adalah percikannya, karena pada hakikatnya tidak ada sesuatu apapun kecuali Tuhan. Matilah dan diamlah. Diam adalah tanda terpasti kematianmu. Hidupmu dulu adalah kalang kabut, pelarianmu dari diam. Dalam peniadaan diri, dari keterikatan pada dunia dan egoisme, Tuhan atau kebenaran tampak jelas. Sepoi-sepoi fajar. Sepoi-sepoi fajar simpan rahasia untukmu. Jangan tidur lagi. Tanya yang kamu mau. Jangan tidur lagi. Orang-orang bolak-balik lintasi ambang pintu, tempat dua dunia bertemu. Pintu itu bundar dan terbuka. Jangan tidur lagi. Selalulah siaga di hadapan kebenaran. Siaga adalah awal pencerahan. Taman cinta, hijau tanpa batas. Bukan duka, bukan cinta bebuahannya, cinta lampaui keduanya. Tiada semi atau gugur, segar saja rasanya. Kenikmatan pengalaman ketuhanan melampaui pancaroba kehidupan. Ada saat aku punya 1000 hasrat. Namun dalam satu hasratku mengenalmu, luruh tanpa sisa semua selainnya. Hasrat akan pertemuan dengan Tuhan menelan semua hasrat yang lain. Jika awan tidak menangis, akankah taman mekar? Jika bayi tidak menangis, akankah susu mengalir? Sang perawat hanya beri susu ketika keras tangismu.
Penderitaan adalah prasyarat kebahagiaan. Jika sekali saja aku raih saat berduaan denganmu, akan kucampakkan bumi dan langit. Akan ku melonjak girang dalam tari kemenangan selamanya. Kebersatuan dengan Tuhan adalah kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Tengah malam aku bertanya, siapa ini yang di rumah kalbuku? Jawabnya, inilah aku yang gemerlapnya buat matahari dan bulan tersipu. Selalu ada Tuhan dalam hati kita, jenguk dan lihatlah. Dia bertanya, mengapa penuh lukisan? Aku jawab, semua itu adalah bayanganmu. Wahai engkau yang wajahnya membuat iri warga Cigil. Tanyanya lagi, nyak besar. Apa kalbu berdarah-darah ini? Aku jawab, inilah keadaan diriku. Hati luka dan kaki dalam lumpur, kuikat leher jiwaku, kuseret ke hadapannya sebagai persembahan. Inilah dia yang telah berkali-kali menolak cinta, jangan lepaskan lagi. Lepas semua ikatan keduniaan, datanglah pada Tuhan tanpa membawa apa-apa. Pecinta berbisik di telingaku, lebih baik jadi mangsa ketimbang pemburu. Jadikan dirimu si bodohku. Jangan coba-coba jadi mentari. Jadilah titik kecil. Diam di pintuku dan jadilah tunawisma. Jangan sok jadi lilin. Jadilah laron, agar kau rasakan wanginya kehidupan dan paham kekuatan yang tersembunyi dalam pelayanan. Meraih ketuhanan dengan penghambaan dan pelayanan kepada kemanusiaan. Ada ciuman yang kita damba dengan segenap hidup kita, yaitu sentuhan ruh atas raga. Kata-kata lembut yang kita saling ungkapkan tersimpan dalam bejana rahasia di langit. Suatu hari seperti hujan akan turun ke bumi, hijaukan dunia. Kebaikan akan berkembang dan menyebar dan akan kembali kepada kita jua. Saat mencinta, badan, pikiran, hati dan jiwa tiada lagi. Jadilah ini, jatuh cintalah, dan kau tidak akan terpisahkan lagi. Dengan hasrat sembahyanglah, dengan hasrat bercintalah, dengan hasrat makan, minum, menari, dan mainlah. Kenapa jadi seperti ikan mati di samudra Tuhan ini? Dengan cinta semua jadi ibadah. Bagi Darwisi, setiap hari terasa Jumat. Kamu adalah sebulan penuh Jumat. Manis di luar, manis di dalam. Pikiranmu juga batinmu. Yang indah menarik yang indah. Baca ayat ini. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Mereka yang dalam cahaya akan menarik yang di dalam cahaya. Aku tidak datang ke sini atas mauku sendiri, dan aku tidak bisa pulang dengan cara lain. Yang membawaku ke sini akan harus membawaku pulang. Duduk dengan temanmu. Jangan tidur lagi. Jangan tenggelam seperti ikan.
di dasar laut. Mengombaklah seperti samudra. Jangan terburai seperti badai. Pejalan malam penuh cahaya. Jangan tinggalkan kebersamaan ini. Berjagalah seperti lilin di tatakan emas. Jangan terburai penaka debu. Jangan sia-siakan hidup, selalu siaplah menerangi dan diterangi kebenaran Tuhan. Rindu sekali aku hingga kepadamu, aku akan terbang lebih pesat dari burung. Tapi bagaimana seekor burung dengan sayap terpotong bisa terbang? Aku mau hati yang terbelah, kerat demi kerat oleh nyeri terpisah darinya. Demi aku bisa luapkan rindu dan keluhku kepadanya. Kepedihan rindu adalah tanda cinta. Datanglah, meski telah kau langgar janjimu 1000 kali. Datanglah, dan datanglah lagi. Kumpulan kita bukan kafilah keputusasaan. Jual kepintaranmu, beli ketakjuban. Kepintaran hanyalah opini. Ketakjuban adalah intuisi. Saat kau lewati masa sulit, saat kau pikir tidak bisa lanjut semenit lagi pun, jangan menyerah. Ini justru saatnya keadaan akan berbalik. Jangan pernah merasa kesepian. Semesta alam ada di dalam dirimu. Jadilah lentera atau sekoci penyelamat atau sebuah tangga. Bantu sembuhkan jiwa seseorang. Keluarlah dari rumahmu, bak seorang penggembala. Cinta adalah samudera Tuhan, tidak bertepi. Tapi betapa mengherankan ribuan jiwa tenggelam di dalamnya sambil berteriak lantang, Tuhan tidak ada. Bekal hadapi kesulitan. Saat orang memukuli permadani, pukulan itu bukan untuk si permadani, tapi buat debu-debu di atasnya. Kalau tidak tahan digosok, kapan cerminmu akan mengkilat? Kesedihan adalah compang-camping mantel-mantel tua yang melindungi tubuh. Kelak dicopot. Tinggal rasa manis hasil tempaan keluh kesah. Kenapa susah-susah membuka pintu di antara kita, padahal seluruh dinding hanyalah ilusi. Jangan biarkan mereka berpikir kita telah runtuh atau pecah. Kita hanya menggugurkan daun-daun untuk musim semi berikutnya. Aku bukan rambut ini. Aku bukan kulit ini. Aku adalah jiwa yang bersemayam di dalam. Beri diri kita 2 hari antara 2 lapis baklava. Baklava adalah sejenis makanan ringan di kawasan Turki. Di tempat menyepi, di sana jiwa memanis dan tumbuh lebih subur ketimbang dengan kata-kata. Misteri-misteri bukan untuk dipecahkan. Mata jadi buta jika ia hanya ingin tahu kenapa. Jangan hanya berpikir, rasakan. Nikmat yang lain undang keramaian
mulakan pertentangan. Tapi keindahan jiwa dalam hatiku menyepi, berdiam di tempat ajaib yang aku juga tidak tahu. Song-song kesulitan bak kawan akrab. Bercandalah bersama azab yang dibawa sahabat. Kesulitan itu bagaikan dari cinta Tuhan untuk meningkatkan kualitas kita. Tugasmu bukan mencari cinta, tapi hanya mencari semua halangan dalam dirimu yang kau bangun sendiri untuk melawannya, yaitu hawa nafsu. Jadilah selembar kertas kosong. Jadilah sebidang tanah yang tidak ditumbuhi apa-apa, siap ditanami sebutir padi, mungkin dari Sang Mutlak. Ikhlaslah, bersihkan hati dari prasangka dan pretensi, dan di sana akan tumbuh kesadaran Tuhan. Cinta tidak tersurat di kertas. Kertas bisa dihapus. Tidak terukir di batu. Batu bisa dipecah. Ia terpatri di hati dan tetap di sana selamanya. Ada 100 macam sembahyang, rukuk, dan sujud. Bagi ia yang relung sembahyangnya adalah keindahan sang kekasih. Dimanapun kutundukkan kepalaku, dialah tujuan sujudnya. Dalam 6 arah mata angin, dan di sebaliknya itu, dialah sesembahannya. Sebelum cinta, idola setiaku seperti ramuan kimia merenggutku. Aku tembaga, ku cari dia dengan 1000 tangan. Dia ulurkan lengan merenggutku di kakiku. Angin keras tidak menerbangkanku kepadanya. Bak gunung besi, aku pergi, mangkat, mencari hidup baru. Dengan bangga, aku pergi. Dan hanya Tuhan sajalah yang bisa membawa kita padanya. Kita belajar keahlian menjadi seorang manusia dari Tuhan. Kita pahlawan-pahlawan cinta dan sahabat-sahabat Muhammad. Kaki kaum rasionalis adalah kaki kayu, dan kaki kayu amatlah rapuh. Jangan andalkan rasionalitas belaka. Percayakan semua pada cinta, karena akal punya keterbatasan sedangkan cinta tidak. Berhentilah mencari bebungaan di luar sana. Ada taman di rumahmu sendiri. Wahai para pecinta, mau kemana kalian? Siapa yang kalian cari? Kekasihmu ada di sini. Tuhan ada di dalam diri. Karena kau toh kan datang juga dan menciumi nisanku kelak. Kenapa tidak berikan ciuman itu kepadaku sekarang? Ini aku, orang yang sama. Jangan pernah menahan-nahan cinta, ungkapkanlah. Kemarin aku pintar, aku pun ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijak, maka aku berupaya mengubah diriku sendiri. Satu-satunya hijab yang ada adalah dirimu. Harta karun pun tersembunyi di bawah tanah. Kenapa biarkan awan gelap menodai rembulan? Terang Tuhan hanya tersembunyi oleh keburukan kita sendiri. Raja semesta akan singkapkan bagimu rupa-rupa penuh keajaiban dalam jiwa yang senantiasa
kau bina. Kaulah penjaga cahaya ilahi yang penuh nyali. Maka datanglah kembali ke dari akar jiwamu sendiri. Cinta berasal dari yang tidak terbatas dan akan terus ada dalam keabadian. Pencari cinta bebas dari rantai kelahiran dan kematian. Esok, saat kebangkitan tiba, hati yang tidak mencinta akan gagal dalam perhitungannya. Saat bersamamu, kita terjaga sepanjang malam. Saat kau tak di sini, tidak bisa tidur aku. Puji Tuhan bagi kedua insomnia itu. Tuhanku, jangan tinggalkan aku di tangan diri yang tidak bisa dipercaya ini. Aku lari kepadamu. Jangan kembalikan aku kepada diriku. Tiada kata lagi atas nama tempat ini. Kita menghirup bersama napas kita. Diam penaka bunga dan burung malam pun mulai bernyanyi. Rebahkan pikiranmu. Jangan biarkan ia menjatuhkan bayang atas rembulan hatimu. Pemikiran, biarkan ia pergi. Aku amat kecil, hampir-hampir tidak terlihat. Bagaimana bisa cinta agung ini ada dalam diriku? Lihat matamu, kecil bukan? Tapi ia melihat benda-benda besar. Luruhkan dirimu, luruhkan dirimu. Larilah dari awan hitam yang menyelubungimu. Akan kau lihat cahayamu sendiri, terang sebenderang purnama. Beginilah aku mau mati dalam cintaku padamu, bagai serpih-serpih awan luruh dalam cahaya mentari. Dalam sholat malam, saat mentari terbenam, jalan indera tertutup, yang gaib terbentang. Malaikat penjaga tidur tiba menghalau ruh ke langit. Mungkinkah musim semi tumbuhkan taman di atas batu keras? Jadilah tanah agar bisa kau tumbuhkan bebungaan warna-warni. Lunakkan hati dengan kebaikan, dengan pengorbanan kepada sesama, agar keajaiban Tuhan terungkap dalam hati kita. Karena kau telah lama jadi cadas patah hati, sekali ini cobalah jadi tanah. Gemburkan hati agar Tuhan penyayang bersemayam di dalamnya. Rindu adalah inti rahasia. Rindu itu sendiri membawa kesembuhan. Satu-satunya aturan. Tanggunglah derita, dan hasratmu mesti kau jinakkan. Melihat ke atas memberikan cahaya, meski awalnya membuatmu pening. Hari ini, seperti setiap hari lain, kita bangun, merasa hampa dan takut. Jangan buka pintu kamar, belajar, dan mulai membaca. Luaskan wawasanmu agar hal asing tidak menakutkanmu, justru bisa mencerahkanmu. Ambil alat musik, biarkan keindahan yang kita cintai jadi apa yang kita kerjakan. Ada ratusan cara untuk berlutut dan mencium tanah. Begitu kau taklukkan diri egoisme, semua kegelapanmu akan berubah jadi cahaya. Jangan bergerak,
Diamlah, bertemanlah dengan kesenyapan, masuklah, menyelamlah ke dalam hatimu, cutilah sehari dari kebisingan. Sembahyang menghapus kabut dan mengembalikan kedamaian kepada jiwamu. Dariku aku tembaga, melaluimu, sobat, aku emas. Dariku aku batu, tapi melaluimu aku mutu manikam. Tiap bagian diriku mengembara ke segala jurusan. Sungguh benarkah Dia yang kukasihi ada di mana-mana? Panah cintaku telah sampai ke sasarannya. Aku ada di rumah kasih dan hatiku adalah tempat bersembahyang. Jadilah penaka salju, basuh dirimu dengan dirimu. Jadilah lelehan salju, basuh dirimu dengan dirimu. Oh, sang taifun, aku hanyalah batang padi kering di hadapanmu. Bagaimana bisa tahu kemana akan kau terbangkan aku? Manusia jahil di hadapan Tuhan, maka pasrahlah pada Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Baik. Jika berhasrat temukan jalan keluar dari penjara ini, jangan surut. Bersujudlah dalam sembah dan mendekatlah. Dengar, tegaklah dalam sembahyang sepanjang malam, karena kau adalah lilin, dan di malam hari lilin tegak dan terbakar. Wahai sobat, yang kau lihat dariku hanyalah tempurung, dan yang selebihnya hanya cinta. Tuhan sayang, jadikan semua pecinta puas. Beri mereka akhir bahagia. Rayakan hidup mereka. Biarkan hati mereka menari di api cintamu. Mereka tanya, apa yang telah kau hasilkan? Katakan pada mereka, selain cinta apalagi yang bisa dilahirkan pecinta? Tinggallah dalam nyala api ruhani. Biarkan ia memasakmu. Rawatlah rohmu, hanya dengan itu kau menjadi suci. Dunia ini adalah gunung, segala yang kau kerjakan menggema kembali kepadamu. Hanya dari hatimu kau bisa sentuh langit. Saat kau lakukan sesuatu dari jiwamu, kau rasakan sungai mengalir dalam dirimu, sebuncah kegembiraan. Kau tidak dicipta untuk merangkak. Kau punya sayap, belajarlah menggunakannya. Yang kau cari, mencarimu. Berbuat baiklah kepada orang-orang untuk kedamaian jiwamu sendiri, agar selalu kau nampak apa yang suci, dan selamatkan hatimu dari gelapnya kebencian. Meski dalam derma harta berkurang, 100 hidup datang ke hati sebagai imbalan, menebarkan benih suci di buminya, dan tiada ganjaran. Sungguh mustahil. Kalau tidak kau temukan aku dalam dirimu, maka tidak akan pernah kau temukan aku. Jika semua yang kau tahu tentang api hanyalah apa yang pernah kau dengar, lihatlah, apakah sang api sepakat untuk memasakmu. Energi tertentu datang hanya jika kau terbakar.
Jika benar-benar merindukan keyakinan, duduklah dalam api. Jangan takut derita, ia hanya akan mensucikanmu dan menyempurnakanmu. Jika telinga menerima dengan lembut, ia menjelma mata. Tapi jika kata-kata tidak mencapai telinga, yang ada dalam dada tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin kau salah mencari di cabang-cabang apa yang sesungguhnya ada di akar. Menyelamlah lebih dalam, menembus segala sesuatu, agar kita temukan sumber. Pergilah mengetuk pintu hatimu sendiri. Makin senyap engkau, makin bisa mendengar. Ketika hidup memaksamu bersimpuh, itu saatnya untuk sembahyang. Kekuatan dahsyat kita terletak dalam kelemah lembutan hati kita. Rasa syukur adalah anggur jiwa kita. Sana, mabuklah. Sepoi pagi ruapkan kesegaran. Kita mesti bangkit dan menghirupnya. Angin yang izinkan kita hidup. Bernapaslah sebelum ia pergi. Sepoi pagi punya rahasia yang ingin ia ungkap padamu. Jangan tidur lagi, mesti kau kejar apa yang benar-benar kau damba. Jangan tidur lagi. Inilah malam itu, saat penciptaan negeri keabadian. Malam ini bukan malam biasa. Inilah perkawinan para pencari kesatuan. Malam ini mempelai lelaki dan perempuan bercakap satu bahasa. Malam ini, kamar pengantin amat benderang. Aku telah jadi daun bunga mawar dan kau penaka angin bagiku. Bawa diriku melancong. Dan kau, kapan kau akan memulai perjalanan panjang ke dalam dirimu? Cari kebijaksanaan yang kan urai ikatanmu. Cari jalan yang menuntut keseluruhan wujudmu. Hatimu menjadi Maryam, secara ajaib mengandung, dan tubuh seperti Isa berusia 2 hari ungkapkan ujaran-ujaran bijak. Sekarang hati menjelma cahaya dan tubuh pun bergegas mengimbangi. Saat Syams Tabris berjalan, jejaknya adalah nada-nada musik dan lubang yang kau terperosok di dalamnya. Temukan rasa manis dalam hatimu sendiri. Nanti akan kau temukan rasa manis di semua hati. Mengenali diri adalah jalan mengenali segala sesuatu. Lampunya berbeda-beda, tapi cahayanya sama juga. Saya ulangi, lampunya berbeda-beda, tapi cahayanya sama juga. Sembahyang menyibak kabut dan membawa kedamaian ke dalam jiwa. Sekarang, diamlah. Biar Dia yang menciptakan kata-kata untuk bercakap. Dia membuat pintu. Dia membuat kunci. Dia juga membuat anak kunci. Jangan ditahan-tahan lagi. Umbarlah, kabarkan rasa cintamu
kepada semua orang. Ketika kau lihat cinta dengan segenap hatimu, akan kau dapati ia menggema di mana-mana di alam semesta. Ketika cinta itu sendiri datang untuk menciummu, jangan kau tahan-tahan. Cinta adalah cahaya jiwa. Kami adalah seruling. Musik kami hanya engkau belaka. Kami adalah gegunungan. Yang kami gemakan hanya engkau saja. Ya Ilahi, jangan tinggalkan aku di tangan tidak terpercaya diriku lagi. Jangan buat aku menurut pada siapapun selainmu. Kau adalah yang pertama dan yang terakhir. Kami yang ada di antaranya bukanlah apa-apa. Maka ketahuilah bahwa tubuh hanyalah pakaian. Pergi, carilah pemakainya, bukan cuma jubah. Mari jatuh cinta lagi. Mari jelmakan semua kotoran dunia. Jadilah emas mengkilap. Kasih, ini saat untuk pergi mangkat dari dunia. Aku dengar suara genderang di telinga jiwaku. Dari kedalaman gemintang, langit menunggumu. Jangan pernah kehilangan harapan, wahai hatiku. Keajaiban ada di dalam yang tidak terlihat. Kebahagiaan adalah saat ketika kita duduk bersama, dua bentuk, dua wajah, tapi satu jiwa, kamu dan aku. Kita telah jatuh di tempat di mana semuanya adalah musik. Stop kata-kata, buka jendela di pusat dadamu, biar ruh-ruh terbang, masuk, keluar. Suara genderang penuhi udara, deburnya hatiku. Sebuah suara dalam hentakannya berkata, "Ku tahu kau lelah, tapi datanglah. Inilah jalan itu." Jalan menuju Tuhan seringkali terbentang justru ketika kita kelelahan mencarinya. Cahaya bulan banjiri semesta langit dari ufuk ke ufuk. Seberapa banyak ia bisa penuhi ruangmu, tergantung jendelanya. Kau terlalu lemah, pasrahlah pada keberlimpahan. Samudra merawat tiap gelombang sampai ke tepi. Kau perlu bantuan, lebih dari yang kau sadari. Jangan puas dengan kisah-kisah tentang apa yang telah terjadi dengan orang lain. Sibak mitos dirimu sendiri. Lakukan jihadun nafs, bunuh nafsu rendahmu, bersihkan hatimu. Biarkan dirimu diam-diam dihela oleh tarikan aneh apa yang sungguh-sungguh kau cintai. Ia tidak akan menyesatkanmu. Pertaruhkan semuanya demi cinta. Jika kau manusia sejati, kalau tidak, tinggalkan kumpulan ini. Keraguan tidak akan mengantar kita sampai ke keagungan. Kosongkan pikiranmu dari khawatir. Berpikirlah tentang Sang Pencipta pikiran. Kenapa tinggal di penjara, padahal pintu terbuka begitu lebar? Kau telah lupakan yang tunggal, yang tidak peduli soal kepemilikan, yang tidak berupaya dapatkan untung dari apa saja transaksinya dengan manusia. Taklukkan egomu, maka kegelapan dalam dirimu akan menjelma cahaya.
Saat tindakan-tindakan lahir dari tempat lain, rasa itu sirna. Jangan biarkan. Mereka mungkin buta atau lebih buruk lagi, burung-burung pemakan bangkai. Selalu luruskan niat, hiduplah dengan hati yang bersih, bukan nafsu. Raihlah tali Allah. Apa itu maknanya? Menyisihkan egoisme. Akibat egoisme, orang tinggal di penjara. Siapa yang pintu hatinya terbuka lebar, dapat melihat matahari itu sendiri dalam setiap atom. Tidak ada jalan menuju kehadiran kecuali lewat pertukaran cinta. Pohon tua membuat akar baru dari hasrat cinta. Burulah cinta. 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 Kau belajar dengan membaca, tapi kau memahami dengan cinta. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tapi cuma mencari dan menemukan semua dinding yang kau bangun dalam dirimu untuk menghalangi perkembangannya. Jika suatu hari aku dikaruniai sekali saja berduaan bersamamu, dua dunia akan kutaruh di bawah telapak kakiku, dan aku akan menari selamanya. Pecinta dan kekasih tidaklah baru bertemu di akhir perjalanan. Mereka selalu bersama sepanjang jalan. Kebenaran membuat hati bunga, seperti air menyapu dahaga. Tinggalkan dunia, maka kau akan jadi raja semesta dunia. Campakkan gula sejumput di tanganmu, maka kau akan jadi kebun tebu. Kaulah personifikasi Tuhan. Kau pantulkan wajah Sang Raja. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, kaulah itu. Begitu kau mulai melangkah di atas jalan itu, sepanjang jalannya muncul terbentang. Mulailah, selebihnya Tuhan akan membimbing. Semua cinta yang tidak ditempatkan dalam cintanya adalah rasa sakit. Penderitaan adalah bingkisan hadiah. Di dalamnya ada kasih tersembunyi. Cinta yang terlihat cuma selintas dapat jungkirkan hidup kita. Diamlah. Hanya tangan Tuhan yang bisa mengangkat beban-beban hatimu. Terperangkap dalam pikiran-pikiran sendiri, kita khawatir tentang yang remeh-remeh. Sekali kita mabuk cinta itu, yang kan terjadi, terjadilah. Tinggikan kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang tumbuhkan bebungaan, bukan halilintar. Ciptakan perbaikan dengan hikmah dan kelembutan. Tangis, datang tawa tersembunyi. Carilah harta karun di bawah reruntuhan. Jika kau temui aku, tidak di dalam dirimu, maka kau tidak akan pernah temukan aku. Karena aku selalu bersamamu sejak permulaan. Kau cari Tuhan, itulah masalahnya. Tuhan dalam dirimu yang sedang mencarimu. Jungkirkan dirimu terlebih dulu,
kosongkan ia seperti gelas anggur, lalu tuangi mulutnya dengan saripatinya besar. Aku tidak lagi punya asa, aku hancur jadi serpihan-serpihan. Kau adalah pengungsian awal dan akhirku. Tetaskan seluruh ketidakberdayaan dalam dirimu. Sebuah suara turun dari langit. Penyembuh datang. Jika kau ingin penyembuhan, biarkan dirimu jatuh sakit. Biarkan dirimu jatuh sakit. Setelah begitu lama, mentari tidak pernah bilang pada bulan, "Kau berutang padaku." Lihat apa yang terjadi dengan cinta seperti ini. Ia menyalakan langit. Luka adalah tempat yang melaluinya sang cahaya akan masuk. Tidak perlu kau cari cinta. Kau hanya perlu menemukan penghalang-penghalangnya di hatimu. Hirup beberapa seruput anggur murni yang sedang dituang ini. Jangan peduli kau diberi gelas kotor. Hikmah tersimpan di tempat mana saja. Pungutlah, jangan peduli wadahnya. Karena kuasa cinta Tuhan, jasad dari lempung bisa terbang ke langit. Saat masuk ke dalam rumah-rumah, cahaya mentari jadi bagai 1000 cahaya. Tapi ketika dinding semua rumah rubuh, cahaya kembali jadi satu. Hanya ada satu cahaya. Di atas cahaya, cahaya Tuhan. Keterbatasan penglihatan kita yang membuat kita hanya dapat menangkap pendar cahayanya. Lenyaplah. Dia akan buat kau bersinar bak mentari. Jatuhlah. Dia akan angkat kau ke langit. Jadilah ketiadaan. Dia akan jelmakan kau segalanya. Keimananmu, hai Muslim, hanyalah kemunafikan dan kepalsuan, seperti ajakan azan yang buruk. Ia malah cegah orang ke jalan kebenaran. Senja, bulan muncul di langit, menyentuh bumi, menatapku seperti elang mencuri burung di masa berburu. Bulan mencuriku, ke langit menerbangkanku. Kutatap diriku, tiada lagi, karena dalam bulan tubuhku jelma penaka jiwa. 9 sfera lenyap dalam bulan, bahtera wujudku karam di samudera itu. 2 serangkai puisi Rumi ini ekspresikan pengalaman fana. Bulan lambangkan Jibril. Sfera adalah planet. Zaman itu dipercayai semua berjumlah 9. Salah satu keajaiban dunia adalah jiwa yang duduk saja dalam penjara, padahal kunci sel ada di tangannya. Ku hidup di tubir kegilaan. Mau tahu alasan-alasan? Ku ketuk-ketuk pintu, ia terbuka. Ternyata aku mengetuknya dari dalam. Kau yang tidak gelisah berjaga demi cinta, tidurlah terus. Dalam pencarian tanpa henti akan sungai itu, kita bersama bergegas. Kau yang tidak terusik kegelisahan itu, tidurlah terus. Cinta lampaui sekte-sekte, karena kau suka memilih-milih dan menolaklah. Tidurlah terus. Ambil hikmah dari kelompok manapun,
Jangan puas dengan apa yang kita ketahui dan yakini. Hanya dengan cara ini kita lebih tahu kebenaran semakin lengkap. Belajarlah cinta dari laron karena ia terbakar, mati, dan bisu. Orang-orang sok tahu ini jahil mencarinya, padahal yang dapat tidak kembali. Dengarkan arus sungai, sampaikan pesan. Matilah di tepiku, mulai denganku. Lihatlah bagaimana aliran sungai menghambur ke samudera. Di alam cinta yang baru ini, matilah. Jalanmu mulai di sisi lainnya. Jadilah langit, ambil kampak, runtuhkan dinding penjara. Lari, larilah kamu kepada Tuhan. Tinggalkan rumah egomu dan berjalanlah menujunya. Tatap selalu tempat luka di tubuhmu. Lewat situlah cahaya akan menembusimu. Dan jangan pernah salah, bukan engkaulah yang sembuhkan luka itu. Jangan seperti iblis, hanya nampak air dan lumpur ketika menyawang Adam. Lihat di sebalik lumpur, beratus-ratus taman yang indah. Debu hanya tanda adanya angin. Angin itulah yang bernilai. Mata tanah liat hanya menatap debu. Melihat angin perlu mata yang lain. Penglihatan batinlah milikmu paling berguna. Yang lain hanya gumpal-gumpal lemak dan daging, pakaian pembungkus tulang dan urat. Malam larut, malam memulai hujan ini saatnya kembali pulang ke rumah Tuhan. Jauh sudah kita mengembara, jelajahi rumah-rumah kosong belaka. Wahai sobat, matilah sebelum mati. Jika yang paling kau kehendaki adalah hidup. Dengan mati seperti itu, Idris menghuni surga lebih dulu dari kita semua. Kapal bangga diri ini, ketika ia sepenuhnya hancur, menjadi matahari di tengah lengkung biru surga. Di tempat egoisme dihancurkan dalam hati kita, cahaya Tuhan bersinar. Gunakan tongkat itu kepada dirimu sendiri. Hancurkan cinta dirimu. Karena mata jasmani ini bagai sumbat pada pendengaranmu. Telapak tanganmu membuka dan menutup. Kalau hanya mengepal dan selalu terkembang, maka sejatinya kamu lumpuh. Kita lahir dari cinta. Cinta adalah ibu kita. Aku akan bisikkan rahasia di telingamu. Cukup kau mengangguk ya, lalu diamlah. Mari jatuh cinta lagi. Mari tebarkan debu-debu emas ke seluruh dunia. Kembalikan cinta. Hanya itu yang dapat buat dunia bersinar bahagia. Cinta terbang ke langit rahasia, luruhkan 100 hijab tiap saat. Awalnya kurbankan hidup, akhirnya melangkah tanpa kaki. Mari kita pahat permata dari hati yang membatu dan membuatnya sinari jalan kita menuju cinta. Cinta tidak berdiri di atas apapun. Samudra tanpa batas, tiada awal, tiada akhir. Dalam samudra cinta, aku meleleh seperti garam. Iman, keraguan-raguan, semuanya luruh. Larut. Fana. Cinta itu Tuhan. Kosong tapi isi
isi tapi kosong. Pasrahlah pada cinta tanpa berpikir. Tutup matamu, jatuh cintalah, dan diam di situ. Jadikan keindahan yang kau cintai apa yang kau kerjakan. Kerjakan hanya apa saja yang kau cintai. Apa yang menyakitimu memberkahimu. Kegelapan adalah lilinmu. Penderitaan adalah hadiah. Di dalamnya tersembunyi kasih. Kemarin telah lalu, kisahnya telah dituturkan. Hari ini, benih baru sedang tumbuh. Dia merontokkan dedaunan kuning dari hatimu, agar daun-daun hijau segar dapat tumbuh di tempatnya. Dia cerabut akar-akar busuk, agar akar-akar baru yang tersembunyi di bawah akan tumbuh di tempat apapun. Yang kesedihan rontokan dari hatimu, hal-hal yang jauh lebih baik akan lahir di situ. Dalam kematian ada kehidupan baru. Dalam kekurangan ada persiapan bagi kepenuhan. Biarkan dirimu diam-diam dihela oleh tarikan ajaib apa yang benar-benar kau cintai. Dia tidak akan menyesatkanmu. Cinta adalah jalan yang melaluinya pesuruh dari kegaiban mengajari kita segala sesuatu. Pergilah ke dalam dirimu. Masuklah ke dalam tambang batu rubi itu dan mandilah dalam kerlap cahayamu sendiri. Tiada apapun di luar dirimu. Tengok ke dalam. Semua yang kau hasratkan ada di sana. Kau adalah itu. Pada hariku mati, jangan bilang, ia telah pergi. Tiada kaitan mati dengan pergi. Di sini mulutmu terkatup, di sana segera terbuka dengan jerit sukacita. Jika ingin tersingkap tirai, pilihlah kematian. Bukanlah kematian itu kau masuk kuburan. Kematian adalah kau masuk ke dalam cahaya. Ya, begitulah kisah dari Jalaluddin Rumi. Nama lengkapnya Maulana Jalaluddin Rumi. Lahir di Balkh 6 Rabiul Awal bertepatan dengan 30 September 1207 Masehi. Dan halaman terakhir dari buku ini adalah biografi Rumi, tapi saya berniat akan membacakan buku-buku puisi Rumi yang lain selain yang ini. Nanti saya akan membaca biografi Rumi di 4 buku akhir. Ini baru 1 ya. Terima kasih telah mengikuti, mendengarkan. Wow, dahsyat sekali memang Rumi. Karena saya yakin para pendengar atau pembaca juga pernah melakukan perjalanan yang panjang menuju diri sendiri. Dan itu sungguh kenikmatan yang tidak terukur melalui kata-kata apapun. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi di buku selanjutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Sampurasun, Horas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.